Misalnya kemarin kita membuat PSB Super, ya sebagian aja kita spray menggunakan PSB Super supaya nanti ada perbandingan untuk kita amati. Dosis saya anjurkan juga untuk menentukan sendiri. Kemarin untuk dosis yang saya gunakan, ya kalau sahabat ini mau meniru yang saya lakukan kemarin, dosis yang saya gunakan itu 10 liter air saya kasih 30 ml dari PSB Super. Yang saya jadikan PSB Super kemarin adalah biosaka yang gagal. Kenapa gagalnya? Gagalnya karena tidak homogen. Jadi setelah saya diamkan kurang lebih 2 hari 2 malam itu tidak homogen, maka saya bisa pastikan itu adalah biosaka yang gagal. Untuk supaya mempunyai perbandingan, saya hanya mengaplikasikan sebagian dari tanaman buncis ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jeblok ya, channel YouTube seputar pertanian. Sahabat tani semuanya, untuk saat ini ya, saat ini saya menyampaikan bahwa tanaman buncis yang kita jadikan uji coba PSB Super kemarin itu sudah selesai panen. Tapi untuk sampai saat ini belum kita lakukan proses pembongkaran ya, belum kita bongkar, jadi masih kita biarkan. Karena untuk saat ini sering sekali terjadi hujan dan kita masih belum ada waktu untuk melakukan pembongkaran dari tanaman buncis yang sudah selesai kita lakukan pemanenan. Jadi sudah selesai, kemudian tinggal kita bongkar, nanti kita tanami lagi, kemudian nanti kita uji coba lagi PSB Super yang kemarin kita buat. Tapi karena untuk mempercepat waktu ya sobat, mempercepat waktu, kita sudah penasaran dengan PSB Super yang kemarin kita buat, yang ada di belakang saya. Ini merupakan 2 PSB Super yang sudah kita buat. Yang pertama yang kemarin sempat kita uji coba pada tanaman buncis ya, yang ada di lahan ini. Ini merupakan yang sudah kita ini merupakan yang sudah kita uji coba kepada tanaman buncis yang ada di sini. Yang kemarin ya, untuk hasil akhir sahabat tani, ini selisihnya tidak terlalu banyak. Dari tanaman buncis yang kita aplikasikan PSB Super dan tidak kita aplikasikan PSB Super itu selisihnya kurang lebih antara 10-15 kilo. Jadi selisihnya tidak terlalu banyak. Tapi di sini yang membedakan adalah dari jumlah tanaman. Ya, dari jumlah tanaman untuk keseluruhan yang kita aplikasikan dari PSB Super ini hanya sepertiga, kurang lebihnya sepertiga dari keseluruhan tanaman buncis yang ada di sini. Tapi kemarin memang hasil panennya ya, hasil panennya itu hampir imbang, yaitu selisih tidak terlalu jauh, kurang lebihnya adalah 10-15 kilo. Ini yang saya sampaikan sahabat ini ya. Walaupun kemarin untuk proses panen tidak sempat kita buatkan videonya ya, memang karena saya bekerja di tempat lain, kemudian yang panen di sini adalah istri saya ya, dan itu tidak sempat kita videokan. Jadi, tapi memang kemarin ya untuk hasilnya selisihnya kurang lebihnya adalah 10-15 kilo. Jadi tidak berbeda terlalu jauh. Melihat yang kita aplikasikan PSB Super merupakan kurang lebihnya adalah sepertiga dari keseluruhan tanaman buncis yang ada di sini. Kemudian untuk mempercepat proses pembuktian yang kita lakukan sahabat tani ya, nanti kita akan coba aplikasikan lagi ya PSB Super ini, kemudian juga yang ini yang kemarin kita buat ini juga nanti kita akan lakukan uji coba kepada beberapa tanaman yang ada di pekarangan rumah untuk lebih cepat, supaya lebih cepat kita tahu ya apakah ada reaksi tertentu kepada tanaman yang kita aplikasikan dari PSB Super. Kenapa kita jadikan biosaka yang gagal itu sebagai PSB Super? Ini memang hanya dari iseng ya sahabat tani. Di video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan ya, yaitu merubah biosaka yang tidak jadi menjadi PSB Super itu adalah merupakan hasil dari iseng. Seperti yang kita tahu ya sahabat tani, untuk sahabat tani semuanya yang mungkin suka dengan inovasi-inovasi terbaru ataupun hal-hal baru di dunia pertanian, pasti pernah melakukan uji coba kepada penemuan terbaru ya, merenovasi penemuan terbaru ataupun
mencoba inovasi-inovasi terbaru sendiri, misalnya membuat pupuk dan lain sebagainya, yang intinya nutrisi untuk tanaman yang kita rawat. Itu pasti saya yakin sahabat tani juga melakukan hal-hal itu. Dan di sini yang kita lakukan adalah membuat menjadikan biosaka yang tidak jadi atau gagal kita jadikan PSB Super. Dari pembuktian awal sudah saya sampaikan tadi ya sahabat tani ya, tanaman buncis, dan videonya ada di video-video saya sebelumnya untuk tanaman buncis yang kita aplikasikan dari PSB Super kemarin. Pengaplikasian sebenarnya saya lakukan itu 3 kali ya, 3 kali, tapi yang saya videokan hanya 1 kali karena ya keterbatasan waktu. Jadi kemarin memang kita lakukan pengaplikasian PSB Super itu 3 kali. Kemudian untuk interval kemarin saya gunakan adalah 7 hari sekali. Jadi setiap 7 hari saya aplikasikan dari PSB Super. Dosis saya masih tetap menggunakan kurang lebihnya 30 mili untuk 10 liter air yang saya aplikasikan kemarin ke tanaman buncis yang saya tanam di lahan ini. Kemudian nanti apakah memang benar reaksi dari PSB Super ya yang kemarin kita aplikasikan ke tanaman buncis hingga hasilnya adalah tidak selisih terlalu banyak dibanding dengan tanaman yang tidak kita aplikasikan dari PSB Super. Untuk mengetahui hal itu ya sahabat tani, maka kita harus segera melakukan uji coba kepada tanaman lagi, karena di lahan ini belum sempat kita lakukan proses penanaman, belum kita tanami lagi. Maka nanti akan kita coba ya sahabat tani ke beberapa tanaman yang ada di pekarangan rumah untuk PSB Super yang ini dan juga yang baru kita buat. Nanti akan kita coba aplikasikan ke beberapa tanaman yang ada di pekarangan rumah. Nanti semoga hasilnya bagus ya sahabat tani, dan ini merupakan dan nanti jika hasilnya bagus, ini bisa menjadi salah satu inovasi lagi untuk sahabat tani semuanya. Jadi sahabat tani nanti lebih yakin untuk membuat atau menjadikan biosaka yang tidak jadi itu menjadi PSB Super. Jadi daripada kita buang ya untuk biosaka yang tidak jadi, maka kita bisa jadikan PSB, dan itu tentunya lebih bermanfaat daripada kita sudah capek membuat kemudian kita buang kemudian kita buat lagi. Jadi untuk saat ini sahabat tani itu saja yang saya sampaikan. Saat ini untuk sahabat tani yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk membantu mendukung channel ini supaya lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Caranya bagaimana Bang? Saya kok belum tahu cara subscribe itu bagaimana. Apakah subscribe itu berbayar atau bagaimana? Subscribe itu gratis sahabat tani, dan caranya adalah sahabat tani cukup menekan tombol yang ada di bawah video ini, yaitu tombol yang berwarna merah yang tulisannya adalah subscribe. Itu silahkan sahabat tani tekan, kemudian silahkan aktifkan juga notifikasinya dengan cara menekan tanda lonceng. Terima kasih untuk sahabat tani semuanya sudah membantu mendukung channel ini supaya lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.